Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Rancangan Percobaan Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Di sini kami akan menjelaskan pengertian hipotesis menurut kelompok 1. Jadi kelompok 1 terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Aldi Suhendra dengan NIM 01, Arya Maulana dengan NIM 25, Afifah Syafania Effendi dengan NIM 28, Angel Citra Ornella dengan NIM 32, serta Devi Chandra dengan NIM 42. Oke, next. Jadi dari kelompok kami mengutip perkataan ahli yang dimana hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari hypo yang berarti di bawah, lalu ada tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Artinya, hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah menurut Sukaji RG 1993. Jadi kalau menurut dari kelompok kami sendiri mengartikan hipotesis itu sebagai sebuah hasil dari penelitian yang awal, tapi harus dikaji lebih lanjut mengenai kebenaran atau tidak kebenarannya, karena masih merupakan hipotesis dan juga masih belum merupakan suatu dasar yang pasti. Jadi hipotesis ini harus selalu dikaji kajiannya menurut kaidah-kaidah ilmiah maupun eksperimen-eksperimen ilmiah sehingga menciptakan suatu data atau hasil yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan hipotesis. Menurut Fred and Klinger tahun 1995, hipotesis memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai peranti kerja teori. Maksudnya adalah hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari teori yang akan dijelaskan melalui teori mengenai konflik tersebut. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidaknya. Dan yang terakhir, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis ini disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dasar hipotesis. Tahapan dasar hipotesis memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua pernyataan hipotesis, yang ketiga eksperimen, koleksi dan analisis data, yang keempat diskusi, dan yang kelima simpulan. Untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta, lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indera tanpa menggunakan manipulasi apapun. Berangkat berdasarkan fenomena yang ada di kehidupan lalu, mengamati dan memilih bagaimana cara untuk mengupas masalah tersebut berdasarkan fakta dan data yang didapatkan research question yang membatasi tujuan percobaan kita agar sesuai dengan harapan. Pernyataan hipotesis menduga-duga hasil penelitian berdasarkan fakta dan masalah yang akan diteliti menggunakan rancangan metode penyelesaian yang akan digunakan nantinya. Dalam eksperimen saat telah merumuskan hipotesis selanjutnya menentukan variabel bebas terkait kendali dan tersembunyi. Variabel bebas adalah sebuah perlakuan. Variabel terkait adalah hasil pengaruh dari variabel bebas. Variabel terkendali adalah variabel yang harus dikendalikan agar hasil variabel terikat konsisten hanya dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang terakhir, variabel tersembunyi, yaitu diasumsikan tidak terlalu berpengaruh bagi variabel terikat. Eksperimen koleksi dan analisis data bertujuan untuk memungkinkan data hasil eksperimen dapat dianalisis secara sistematis. Dari awal harus ada pembatas sendiri antara koleksi data dan analisis data, agar tidak tercampur. Data yang didapatkan dari pengukuran indikator dikoleksi dengan baik sehingga memudahkan dianalisis secara sistematis. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis.
seperti menerima atau menolak. Diskusi dan simpulan. Hasil analisis data didiskusikan menggunakan ilmu dan penemuan para ahli lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Diskusi diarahkan untuk mendukung hasil uji hipotesis sehingga hasil uji menjadi benar secara ilmiah. Pernyataan singkat yang merupakan jawaban dari pertanyaan riset yang sudah tak ada lagi yang didiskusikan, tetapi dapat memuat saran dan masukan. Baik, untuk contoh kasusnya itu, pada peningkatan gelombang elektromagnetik menurunkan laju perkecambahan pada padi beras merah Cenana Jatiluwi atau Olia sativa pada Cenana. Untuk variabel bebasnya itu, peningkatan gelombang elektromagnetik dan variabel terikat menurunkan laju perkecambahan padi beras merah. Hipotesisnya sendiri itu, penggunaan medan elektromagnetik dapat menurunkan laju perkecambahan padi beras merah Cenana Jatiluwi. Dan dapat disimpulkan semakin besar paparan kuat medan elektromagnetik menghasilkan laju perkecambahan yang rendah dan jumlah perkecambahan sedikit pada padi beras merah. Next. Terima kasih.